Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, kalau melihat kemarin pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik dan tadi ada berita bahwa protokol kesehatan dipatuhi. Tapi ada yang mengatakan begini Bang, ya kita harus lihat dampak dari pilkada itu 7 atau 14 hari setelahnya. Karena kan COVID itu kalau memang menjangkit akan baru terlihat di waktu-waktu itu. Betul. Bagaimana Bang? Iya, tapi kita bisa lihat juga dari fakta di lapangan, misalnya di TPS. Apakah ada atau tinggi tingkat kepatuhannya? Kan bisa dilihat dari sisi itu. Misalnya kalau TPS itu menyediakan cuci tangan dengan sabun, kemudian mengukur suhu para pemilih atau calon pemilih, kemudian mewajibkan memakai masker, pakai sarung tangan, bahkan tintanya tidak dicelupkan tapi kan diteteskan, begitu kan? Itu kan bisa menjadi indikator ya bahwa protokol kesehatan dipatuhi dan itu tidak berdampak di masa depan 1 minggu atau dua pekan ke depan. Itu bisa kita lihat, kita hitung, kita prediksi kira-kira seperti itu. Nah kalau kepatuhannya 80 sampai 96% menurut hitung-hitungan BNPB, saya kira tidak akan berdampak. Ya tidak akan berdampak. Kalau ada persoalan-persoalan COVID mungkin perlu dikaji lebih lanjut. Jangan-jangan bukan karena di TPS itu begitu, tapi karena hal-hal lain. Misalnya ada banyak kan anggota KPPS itu yang terkena COVID, jumlahnya lumayan ya, ada 80 ribuan begitu dari 1 juta sekian, 1.600.000 begitu kan. Nah itu kalau kita lihat bukan karena misalnya mereka ketika simulasi, tapi mungkin karena di keluarga atau di tempat lain, di tempat kerja, di luar kegiatan itu begitu. Tapi kan pilkada tadi yang Bang Usman katakan masih harus dilanjutkan dengan perhitungan suara, lalu kalau sampai ada keberatan, ini bagaimana memastikan bahwa protokol kesehatan, kita bicara itu dulu Bang, itu tetap dipatuhi? Iya, saya kira pertama juga dengan aturan KPU kan begitu ya, aturan KPU misalnya sudah diatur kan tata cara mengemukakan keberatan seperti apa, ya protes seperti apa, kemudian begitu pengumuman itu seperti apa. Ya kemarin kita juga kan agak khawatir ketika pengumuman di TPS, ya tetapi ternyata antusiasmenya tidak seperti penghitungan, maksud saya bukan pengumuman, penghitungan di TPS antusiasmenya tidak seperti Pilpres, ya cukup saksi dan beberapa warga lah begitu. Sehingga tidak ada kerumunan yang sehingga tidak terjadi kerumunan begitu kan, karena memang tingkat partisipasinya pun kan ternyata tidak sejauh ini ya, sejauh ini masih dihitung lagi, itu tidak seperti yang diharapkan oleh KPU 72% sekian begitu kan. Walaupun juga tidak sepi juga ya. Tidak sepi juga karena kalau menurut beberapa lembaga survei, misalnya seperti di Medan. Medan itu tingkat partisipasinya sekitar 45%. Dulu 23% begitu. Jadi tampilnya Bobi ini membuat orang semangat juga untuk datang ke TPS. Jadi meningkat hampir 2 kali lipat. Tapi secara umum mungkin prediksinya sekitar 50% begitu. 50%. Bicara efek politik Bang dari pilkada. Ini soalnya ada mungkin semacam trauma masa lalu ya. Kita ingat di pemilu-pemilu sebelumnya, baik presiden ataupun legislatif, itu yang kalah, walaupun sudah menempuh langkah-langkah hukum dan diputuskan kalah, itu sering tidak bisa move on. Sehingga kemudian pertanyaannya adalah bagaimana dengan nasib sinergi. Tapi kita harus jeda dulu, Bang Usman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Usman, kita coba dengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard dan Bung Usman Kamsong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana Bu? Memang kita perlu mengapresiasi baik kepada penyelenggara, kepada calon yang akan dipilih dan pemilih atas terselenggaranya pilkada kita dengan aman dan lancar. Tapi di balik itu, Bung Leo, saya berpikir bahwa kelancaran ini, kondusivitas ini tercipta karena memang rakyat kita
belum bisa dikatakan cerdas. Mereka yang kelas menengah ke bawah ini masih punya dalam tanda kutip kepatuhan kepada pemimpin yang bisa mensejahterakan. Walau mungkin dalam waktu singkat saja ini. Dan mereka yang menengah ke atas yang sudah berpikir juga, mereka patuh karena punya kepentingan-kepentingan lain untuk dekat dengan calon yang nanti bakal terpilih. Jelas calon yang sekarang terpilih ini pastilah duitnya dalam tanda kutip juga itu lebih dari calon-calon yang lain. Bisa diprediksi ini. Nah, lihat aja ada yang sarung tangannya pilih setiap pemilih satu. Dari mana itu kalau bukan dari si calon? Dan Bu Indra, kalau Ibu melihat hasil pilkada memang masih dihitung ya. Ibu berkeyakinan tidak bahwa seusai pilkada ini, Bu, kita semua bisa bersinergi lagi, bekerja sama lagi, Bu Indra? Nah, ini jadi kita tinggal berharap bahwa yang terpilih ini benar-benar ikhlas berbakti buat negeri. Dan senyampang masih patuh, harus konsisten untuk terus menerapkan keteladanan sebagai awal langkah yang baik. Bukankah ini bagian kesuksesan untuk melakukan program selanjutnya? Baik, semoga itu yang terjadi. Bu Indra, terima kasih dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi, Bu. Di belakang Bu Indra ada Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Bu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Lia. Bagaimana, Bu, pendapat Ibu? Silakan. Ya, jadi yang namanya kompetisi Pak ya, pasti ada menang, ada kalah, ada lawan. Nah, tapi ketika hasil kita sudah hampir diketahui, walaupun belum resmi Pak, jelas itu harus kita sudah kerjasama Pak ya, karena tidak ada lagi istilah lawan. Apalagi dalam masa pandemi sekarang ini. Jadi harus kerja yang sudah menang atau sudah kalah, masih kalah itu adalah tetap kerjasama di luar, karena bukan lagi kompetisi Pak. Ini kita harus sama-sama membangun bangsa kita ini. Jadi tidak ada lagi istilah, karena seperti biasanya Pak itu kalau sudah ada namanya pemenang kemudian tidak sehaluan, itu biasanya terjadi mutasi besar-besaran Pak. Ini yang biasa saya lihat ini. Kalau sudah beda pilihan itu biasa begitu Pak. Ada sistem dendam politik ini. Ini. Baik, terima kasih Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi. Wah, itu apa benar Bang? Bahwa kalau sampai yang menang berbeda begitu, nanti akan ada mutasi besar-besaran, kata Bu Lia? Iya, itu kan sudah keluar sebetulnya aturan dari Kemendagri kan begitu. Kemudian juga dari ATR ya, Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara kan, tidak boleh semena-mena kepala daerah yang terpilih dalam pilkada itu melakukan mutasi. Ya, tidak boleh, harus berdasarkan aturan-aturan yang ada. Ya, memang dulu seperti itu, tetapi kemudian kan pemerintah, DPR melihat tidak sehat hal-hal seperti itu, gitu loh, ya kan? Nah, untuk apa mutasi kalau misalnya sudah dijelaskan bahwa Kemendagri menegaskan ASN itu kan netral, tidak boleh ikut dalam arti ikut mensupport, dia tetap memilih kan begitu. Kalau memilih kan rahasia, tidak tahu dia milih siapa. Tapi tidak boleh ikut kegiatan politiknya. Tidak boleh ikut kegiatan politik, kampanye, mengendorse misalnya begitu. Nah, kalau dari sisi itu saja tidak boleh, untuk apa dimutasi? Kan begitu. Tidak tahu kok dia milih siapa begitu kan. Kecuali kalau dia ikut kampanye ketahuan ya. Jadi tidak bisa seperti itu. Saya kira ini juga catatan buat para kepala daerah terpilih. Kalau bicara sinergi Bang, setelah memang sekarang masih hasil hitung cepat ya. Kita tunggu hasil resmi dari KPU. Nah, itu apa yang harusnya sudah mulai bisa dilakukan, bukan hanya oleh yang kemungkinan besar menang Bang, tapi juga oleh yang kalah. Iya, jadi kan begini, kalau menurut pengalaman bencana itu kan mempersatukan kita. Ya, ini bencana non alam. Kita ingat pengalaman Aceh dulu, ketika terjadi bencana tsunami, maka terjadilah perdamaian, terjadilah persatuan, terjadilah sinergi begitu ya. Ada perdamaian di situ. Nah, saya kira ini kita harus di mindset kita bahwa
pandemi ini adalah musuh besar kita, musuh bersama kita dalam tanda petik tentu saja, yang harus kita lawan bersama-sama. Dengan bersatu? Dengan bersatu, dengan bersinergi, dengan berkolaborasi, kira-kira begitu. Kompetisinya kan sudah selesai. Marilah kita kemudian mengubahnya dari kompetisi menjadi kolaborasi. Kan seperti itu, karena kita tidak bisa menyelesaikan persoalan pandemi ini, baik dampak kesehatan maupun ekonominya, tanpa kita bekerja bersama-sama. Dan petahana maksudnya yang terpilih, ya kalau petahana mungkin tinggal melanjutkan. Yang terpilih ini kan perlu juga support dari yang sebelumnya, katakanlah petahana yang kalah begitu ya. Karena harus ada program penanganan COVID ini yang berkelanjutan begitu. Betul. 270 daerah yang baru saja pilkada, ada potensi tidak atau susah bersinergi, Bang, dari 270 daerah ini? Selalu ada potensi itu ya, tetapi saya kira dengan kesadaran tadi itu ya mestinya pasti akan ada lah yang menggugat. Ya misalnya sekarang saja sudah banyak yang klaim kemenangan, semua mengklaim kan begitu. Misalkan di Medan, ya itu kan kalau berdasarkan Quick Count lembaga-lembaga survei yang menang itu nomor 2 kan, Bobi kan begitu. Tapi yang pendukung nomor 1 ya aman istilahnya itu Ahyar Nasution dan pasangannya itu ya dari partai pendukungnya bilang kami punya quick count tandingan, kami yang menang begitu kan. Nah ini saja sebetulnya sudah menunjukkan ada potensi tetapi itu biasanya memang mudah-mudahan di awal ya di awal, tapi begitu pengumuman KPU keluar resmi maka semua pihak harus menerima hasilnya. Kalau ada persoalan-persoalan, mari kita selesaikan melalui jalur konstitusional, ke Mahkamah Konstitusi. Jangan melibatkan terlalu banyak orang, begitu. Terakhir, Bang, untuk semua rakyat atau warga yang kemarin ikut pilkada dan yang dipilihnya ternyata tidak menang, apa himbauannya, Bang? Ya rakyat sebetulnya tidak masalah. Rakyat tidak masalah. Mereka bisa menerima. Siapapun yang menang ya kita dukung. Itu saya lihat di media sosial tidak ada yang protes begitu kan. Tergantung elitnya. Kalau elitnya tidak memprovokasi rakyat, misalnya pemilih, itu saya kira aman semua. Rakyat itu kan selama ini kan diprovokasi, diajak, Berarti himbauan untuk elitnya apa ini, Bang? Ya himbauan elitnya itu tadi ya, menerima apapun hasilnya. Ya kalau tidak menerima silakan disalurkan melalui jalur resmi. Dan yang ketiga ya tentu saja kita harus bersinergi. Bantulah pemimpin yang baru ini, bantulah rakyat semua dalam menyelesaikan persoalan COVID baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi ekonomi. Saya kira itu. Baik, semoga itu yang terjadi dan kita bisa bersinergi seusai pilkada yang berjalan dengan baik kemarin. Bang Usman Kansong, terima kasih. Terima kasih. Sudah ada di tempat ini, Bang. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, hasil pemungutan suara adalah buah dari perjuangan panjang para kandidat, terutama selama 2 bulan lebih kampanye untuk memikat hati rakyat. Ia bisa manis berwujud kemenangan, namun juga bisa pahit berupa kekalahan. Kompetisi pilkada sudah selesai, maka saatnya kita semua kembali bersinergi menghadapi krisis multidimensi yang masih kita hadapi. Metro TV, knowledge to elevate.